warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya Setiawati, kemudian Saya Miska Zinarmana. Saya Naftalina Uliadulia. baik, kali ini kita akan belajar di luar ruangan. Kita akan mempelajari mengenai indikator asam basa. Nah, tujuan kita belajar di luar kelas ini agar kita dapat mengetahui mengenai manfaat materi asam basa di kehidupan sehari-hari dan yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian juga kita harus tahu ya bagaimana sifat asam dan basa itu. Kalau sifat asam itu rasanya tentunya asam, kemudian dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, kemudian sifatnya adalah kasar ya, atau keset kayak gitu. Kemudian kalau misal sifat basa kita tahu rasanya adalah pahit, kemudian dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, kemudian kalau misal dipegang itu rasanya licin seperti itu. Oke Mbak Nafta, ayo kita cari ekstrak tanaman yang bisa dijadikan untuk ekstrak pada materi asam basa ini. Boleh, yuk mau kemana? Sana. Boleh. Misalkan dia itu berwarna merah, kan biasanya juga mengandung asam. Kalau mungkin bisa. Sebenarnya kalau indikator alami itu apapun bisa asalkan berwarna ya. Ini kan punya warna khas nih, cenderung merah ke oren-orenan, gitu ya. Nah kita lihat, ini namanya bunga asoka ya. Iya. Nah, bunga asoka. Yuk coba kita cari lagi di sana yuk. Oh, Di oke sana, oke Mbak. oke. Yuk, di sana. Banyak ya. Banyak dong, itu di sana ada. Oke. Kita cari ya. Kenapa ya? Cuman Sebenarnya kalau misalkan bunga yang ada warnanya, ini daun pun juga bisa. Yang penting ada warnanya gini. Nanti coba aja cari literatur nih, atau kita lakukan percobaan sendiri. Ini misalkan nanti dikasih di larutan yang asam, nanti berubah jadi warna apa? Kalau dilarutkan di dalam basah, perubahan warnanya apa? berarti Gitu dicari ya. perubahan warnanya gitu ya. Bisa, itu ya. Ada satu, tapi namanya apa ya ini? Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah tahu ini apa, bisa komentar ya. Juga ada nih Mbak, ini Ya. namanya kembang sepatu, tapi ini masih ini ya kayak layu ya. Nah. Tapi kalau misal seger sih bisa sih dijadikan sebagai indikator alami, kan ada perubahan warnanya, ya kan Mbak? Kalau misalkan teman-teman punya yang segar, ini bisa digunakan nih. Ini karena layu ya, oh semutnya banyak. Ini bisa kita jadikan sebagai indikator alami untuk ngecek asam atau basa. Nanti bisa nih cari literatur sebanyak-banyaknya perubahan warnanya apa. Itu ya. Ada lagi? Sebenarnya masih banyak ya teman-teman, Banyak karena sih. di sini sedikit terbatas sih mungkin tanamannya. Ya langsung ke bawah aja deh. Bawah aja ya. Cari Yang lain. Oh Mbak, pucuk merah. Kayaknya bisa pucuk merah. Warnanya merah sih. Nanti kita bisa. Nah, ini. Nah, pucuk merah juga bisa. Warna merah kayak gini. Apapun sebenarnya bisa sih. Gitu ya. Teman-teman bisalah cari sendiri sebanyak-banyaknya yang ada di sekeliling rumah, apapun itu. Yang penting ada warnanya ya. Bisa digunakan sebagai indikator alami. Oke, lalu bagaimana nih kalau misalkan kita dikasih satu buah larutan, satu gelas ya misalkan, tapi tidak diketahui itu larutan apa, pH-nya berapa, dan kita disuruh mengidentifikasi nih, itu larutan asam ataukah itu larutan basa. Apakah harus dicicipi atau kita pegang licin atau keset? Tentunya saja tidak kan, karena takutnya berbahaya. Maka dari itu, mari kita coba mengeksplorasi yang ada di lingkungan kita untuk mengetahui indikator alami. Yuk, ikuti. Nah, Mbak Nafta, gimana? ini nih kan untuk mengecek
sebuah larutan yang tidak diketahui itu larutan apa, itu kita bisa menggunakan indikator alami. Misalnya saja apa saja? Coba Mbak Nafta. Kalau yang saya tahu itu biasanya kan bunga mawar, kemudian kunyit, kemudian banyak ya bunga-bunga yang memiliki warna yang cerah seperti ini bisa digunakan sebagai indikator. Oh Ya kan, Mbak? gitu. Terus bisa dijelaskan contoh yang konkretnya, terus perubahannya? Oke, boleh ya. Ada di sini bisa kita lihat ya, bisa di zoom ya Mbak. Kalau misal di sini kan kita tahu ada bunga asoka ya Mbak. Oh, Benar ya, asoka. asoka. Ini kan kelihatan warnanya merah. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu jenis indikator alami. Jadi warnanya kalau misal dijadikan ekstrak itu kan nanti warna orange ya. Ini kan merah tapi kalau dilarutkan dalam air akan orange. Nah kemudian kita tahu sifatnya asam atau basa dari mana. Nah ketika nanti terdapat suatu larutan asam, kemudian contohnya ya misal asam cuka, nanti dikasih indikator dari tumbuhan asoka, nanti warnanya akan berubah dari orange menjadi jernih. Kemudian kalau nanti contohnya ya larutan basa, sabun misalnya, kalau misal ditambah dengan larutan asoka, nanti akan berubah warnanya jadi sedikit pudar, jadi warna oranye pudar seperti itu. Oh iya. Berarti kalau misalkan itu larutan asam, warnanya berubah jadi jernih yang awalnya dia keorenan ya. Nah, tetapi ternyata kalau misalkan itu larutan basa, ternyata berubah jadi oranye sedikit pudar, tapi masih oranye, gitu ya. Iya. Oke, bagus sekali. Selain bunga asoka nih, Mbak Nafta, kira-kira apa lagi? Kalau misal di sekitar sini sih ada lagi ya namanya kunyit. Oh, Coba kunyit. nanti. Ayo, coba Boleh kita ya? cari kunyit ya. Boleh, ya. Oke Mbak, jadi kan gini, tadi kan udah tak jelasin masalah kembang asoka tadi bisa dijadikan sebagai indikator. Nah, terkait dengan tumbuhan kunyit nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya saja ya. Oh, gitu. Oleh Mbak Miska. Oke, Mbak Miska. Halo Mbak Miska. Halo, Mbak Setia. Oke, tadi Mbak Nafta sudah konfirmasi nih ke saya Iya. kalau beliau minta penjelasan indikator asam basa oleh Mbak Miska. Baik, Mbak Miska. Iya. Tadi kan Mbak Nafta sudah menyinggung nih sedikit banyak mengenai indikator alami yang ada di sekeliling kita. Salah satunya tadi ada bunga asoka. Ternyata bunga asoka itu bisa digunakan untuk mengecek apakah larutan itu asam ataukah basa, begitu ya. Dan beliau juga ternyata menyinggung bahwa kunyit itu juga bisa digunakan untuk sebagai indikator asam basa. Kira-kira bagaimana untuk mengetahui apakah larutan itu asam atau basa menggunakan indikator kunyit? Oke, pertama ayo kita lihat terlebih dahulu mengenai tanaman kunyit. Silakan Mbak bisa di zoom. Oke. Nah, ini merupakan tanaman kunyit ya. Nah, untuk kunyitnya sendiri itu warnanya itu jingga. Nah, misalkan pada asam itu ditambahkan ekstrak dari tanaman kunyit, lalu akan berubah warna menjadi kuning. Tetapi misalkan basa ditambahkan dengan ekstrak tanaman kunyit ini akan berubah warna menjadi merah. Nah, seperti itu Mbak Setia. Oh, baik. Jadi sedikit berbeda ya dengan yang tadi bunga Bunga asoka. asoka. Kalau bunga asoka tadi perubahannya untuk yang asam dia jadi lebih bening gitu ya. Tetapi kalau basa ternyata warnanya pudar. Tetapi kalau misalkan ini yang indikator kunyit, ternyata kalau larutan itu asam, warnanya jadi kuning ya, kuning. Awalnya jingga, betul? Iya. Iya, ternyata kalau larutan itu menunjukkan basa dan perubahannya jadi merah, teman-teman, gitu ya. Iya. Sebenarnya teman-teman di rumah bisa menggunakan indikator alami banyak sekali. banyak Kalian bisa menggunakan apa saja? Kol ungu ya, kol ungu, bunga sepatu, kemudian apapun, umbi-umbian juga bisa, apapun bunga-bungaan yang berwarna itu bisa nih kita gunakan sebagai indikator alami. Bisa kita gunakan untuk mengecek apakah larutan itu asam ataukah basa. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Kita sudah belajar banyak nih mengenai apa itu indikator asam basa, bagaimana mengecek suatu larutan kalau misalkan tidak diketahui
apa namanya asam atau basahnya. Bisa menggunakan Indikator indikator alami. Oke teman-teman, bisa diterapkan di rumah ya. Dadah, assalamualaikum.